Pengertian. Secara terminologi terdiri atas kata bio, makhluk hidup, kata mekanikal, gerakan. Pengertian biomekanik secara umum adalah ilmu yang mempelajari gerakan pada manusia yang dipengaruhi oleh sistem anatomi, fisiologi, psikologi, dan kultural. Pengertian biomekanik secara ilmiah adalah ilmu yang mempelajari cara menentukan gaya, perubahan, dan beban mekanik pada otot, tulang, dan sendi dari tubuh manusia. Definisi biomekanik menurut beberapa ahli. Pertama, menurut Frankel dan Nordin, biomekanik menggunakan konsep fisika dan teknik untuk menjelaskan gerakan pada berbagai macam bagian tubuh dan gaya yang bekerja pada bagian tubuh pada aktivitas sehari-hari. Menurut Kevin dan Andros biomekanik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara pekerja dan peralatnya, lingkungan kerja, dan lain-lainnya untuk meningkatkan performansi dan minimasi kemungkinan cedera. Tujuan mempelajari ilmu biomekanik antara lain yaitu untuk menjelaskan tiap komponen dari seluruh sistem tubuh dan interaksinya, untuk mensimulasikan kondisi berbahaya, sulit untuk diukur atau waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan sebuah pekerjaan, untuk memperkirakan resiko yang mungkin muncul dari sebuah pekerja dan memperkirakan beban maksimal yang aman untuk diangkat. Biomekanik dibagi menjadi 3 yaitu 1. Biostatik yaitu studi tentang struktur makhluk hidup yang berhubungan dengan gaya-gaya ketika mereka berinteraksi. 2. Biodinamik yaitu studi dengan dasar-dasar dan pembagian gerakan atau berhubungan dengan gaya yang dilakukan makhluk hidup. 3. Bioenergetik yaitu studi tentang transformasi energi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Bioenergetik terkait dengan proses biotermodinamika. Biomekanik pengguna fisika di kesehatan. 1. Val fisika adalah untuk menentukan fungsi tubuh meliputi kesehatan dan penyakit. 2. Val positif error yang terjadi di mana penderita dinyatakan menderita suatu penyakit padahal tidak. Val negatif error yang terjadi di mana penderita dinyatakan tidak sakit padahal menderita suatu penyakit. 2. Pengetahuan tentang benda yang digunakan dalam kesehatan seperti ultrasonik, laser, dan radiasi. Pengukuran membandingkan kuantitas, besaran pokok, turunan, dan satuan. Proses pengukuran. 1. Pengukuran berulang yaitu nilai pernafasan rata-rata. 2. Pengukuran sekali yaitu potensial aksi pada sel saraf. Konsep biomekanika dibagi menjadi 2 yaitu yang pertama adalah general biomekanik. Bagian dari biomekanika yang berbicara mengenai hukum-hukum dan konsep-konsep dasar yang mempengaruhi organ tubuh manusia baik dalam posisi diam maupun bergerak. Pertama yaitu biostatik adalah bagian dari biomekanika umum yang hanya menganalisis tubuh pada posisi diam atau bergerak pada garis lurus dengan kecepatan seragam, uniform. Selanjutnya adalah biodinamik, adalah bagian dari biomekanika umum yang berkaitan dengan gambaran gerak-gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi, kinematika, dan gerak yang disebabkan gaya yang bekerja dalam tubuh, atau kinetik. Selanjutnya, yang kedua adalah okupasional biomekanik. Didefinisikan sebagai bagian dari biomekanika terapan yang mempelajari interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, dan peralatan yang tujuannya untuk meminimalkan keluhan sistem kerangka otot agar produktif kerja dapat meningkat. Dalam biomekanika ini banyak melibatkan bagian-bagian tubuh yang berkolaborasi untuk menghasilkan gerak yang akan dilakukan oleh organ tubuh, yaitu kolaborasi antara tulang jaringan penghubung, konektif tisu, dan otot. Selanjutnya adalah jenis otot. Kerja otot dinamik yang ditandai dengan adanya proses berulang antara kontraksi dan relaksi. Kerja otot statis ditandai dengan proses kontraksi yang berkepanjangan. Untuk pekerjaan dinamis,
Yang pertama, pengarahan tenaga besar dan monoton. Kontraksi otot serabut berlebihan menyebabkan CO2 dan air menumpuk sehingga mengakibatkan nyeri otot atau bengkak. Otot memendek dan kaku. Untuk pekerjaan statis, terdiri dari otot tertekan menyebabkan penyempitan pembuluh darah, dan selanjutnya peredaran darah terganggu, oksigen dev sehingga asam laktat menumpuk dan mengakibatkan pegal-pegal. Selanjutnya adalah kekuatan otot. Setiap jenis otot mempunyai kemampuan yang khas dalam menjalankan kerja biomekanik. Masing-masing memiliki kekuatan, kecepatan, dan ketelitian geraknya sendiri. Kekuatan otot tergantung juga pada di mana dan ke arah mana kekuatan ini dikeluarkan. Kekuatan kerja otot tergantung pada posisi anggota tubuh yang bekerja, arah gerak kerja, perbedaan kekuatan antara bagian tubuh, usia, kecepatan dan ketelitian, daya tahan jaringan tubuh terhadap beban. Hukum dasar. Hukum Newton pertama dipakai untuk mengukur suatu pengamatan, yaitu benda yang bersifat mempertahankan keadaan, kemudian semua benda atau objek yang bergerak bila ada gaya force yang mengakibatkan pergerakan. Hukum Newton kedua, F sama dengan M kali A. Apabila ada yang bekerja pada suatu benda, maka benda akan mengalami suatu percepatan yang arahnya sama dengan arah gaya. Hukum Newton ketiga, aksi-reaksi. Untuk setiap aksi, selalu ada reaksi yang arahnya berlawanan. Massa, jumlah unsur suatu objek. Satuan kilogram, besaran skalar. Berat, jumlah suatu unsur objek yang dipengaruhi gaya tarik bumi atau gravitasi. Satuan kilogram M per S Newton sama dengan besaran vektor. Gaya gravitasi, gaya tarik bumi terhadap suatu benda. Pengaruh gaya gravitasi terhadap tubuh manusia, terdiri dari berat badan, varises, edema, tungkai, dan lainnya. Gaya yang mempengaruhi tubuh manusia terdiri dari gaya pada tubuh manusia seperti suatu tubuh menabrak suatu benda, kemudian gaya dalam tubuh manusia, gaya otot pengaruhi sirkulasi. Biomekanika kepada manusia. Gaya yang bekerja dalam manusia ada dua, yaitu gaya dalam keadaan statis dan juga gaya dalam keadaan dinamis. Gaya pada tubuh manusia dalam keadaan statis, dalam keadaan setimbang atau jumlah gaya dalam skala arah F sama dengan O. Setiap muskuloskeletal bekerja sebagai pengumpul dan juga pengungkit. Gaya pada tubuh manusia dalam keadaan dinamis ada dua, yaitu gaya pada tubuh seperti kejadian saat kita berjalan kemudian menabrak sesuatu, dan juga ada juga gaya dalam tubuh seperti gaya otot. Dasar asal mula gaya adalah gaya gravitasi, gaya tarik-menarik antara dua benda. Dalam tubuh manusia sendiri terdapat tiga jenis gaya. Yang pertama gaya gravitasi, yaitu gaya yang melalui pusat massa dari tiap segmen tubuh manusia dengan arah ke bawah. Pusat gayanya adalah massa dikali percepatan gravitasi atau F sama dengan M kali G. Kemudian yang kedua adalah gaya reaksi, yaitu gaya yang terjadi akibat beban pada segmen tubuh. Dan yang ketiga adalah gaya otot, yaitu gaya yang terjadi pada sendi. Gaya pengumpil terbagi atas tiga kelas. Untuk kelas yang pertama, titik tumpuannya terletak di antara gaya berat dan otot. Untuk kelas kedua, gaya berat di antaranya titik tumpu dan gaya otot. Sebagai contohnya posisi berjinjit. Kemudian kelas yang ketiga itu gaya otot terletak di antara titik tumpuan dan gaya berat. Contohnya otot lengan. Berikut lebih jelasnya gambarnya. Kemudian selanjutnya itu keuntungan mekanik, perbandingan antara gaya otot dan gaya berat. Jadi berikut merupakan diagram keuntungan gaya mekanik. Biomekanika, daya tahan terhadap beban mekanik. Setiap jenis jaringan mempunyai kemampuan yang khas dalam menahan beban biomekanik yang datang kepadanya. Beberapa faktornya: 1. Konstruksi sistem otot rangka. 2. Sifat beban jaringan yang bersangkutan. 3. Kebiasaan atau latihan. Biomekanika, daya tahan terhadap beban mekanik.
Untuk pekerjaan mengangkat secara manual dikembangkan recommended weight limit (RWL). Beban angkat maksimal yang disarankan tidak dilampaui. RWL sama dengan LW kali HM kali VM kali DM kali AM kali FM kali CM. Untuk mengurangi beban manual materi handling dapat digunakan alat bantu. Beban mekanik yang terasa ringan yang membebani secara terulang dalam waktu yang panjang dapat menimbulkan gangguan pada jaringan yang bersangkutan, mulai dari yang ringan sampai yang bersifat masalah pada jaringan rangka tulang tersebut. Biomekanika CDTS 1. Di banyak industri yang menggunakan tangan secara repetitif, kumulatif, trauma disorders (CDTS) sangat umum ditemukan. 2. CDTS adalah gangguan pada jaringan lunak di bagian jari, telapak tangan, pergelangan, siku, dan bahu. 3. Terjadi karena postur kerja yang tidak nyaman atau alamiah. Biomekanika CDTS 2. Beberapa postur kerja penyebab CDTS seperti gambar di samping. Biomekanika CDTS 3 seperti contoh beberapa macam gerakan seperti gambar di bawah. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.